Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Irham Yunawamu selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam. Saya Iqbal Hasan Kamil dari kelas Paralel 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas harian, yaitu dimana tugas ini yaitu menelaah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, dimana buku materi pendidikan agama Islam ini ditulis oleh Haji Ahmad Soleh Dimyati dan Faisal Ghazali, penerbitan Pustaka Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini disusun berdasarkan kurikulum dan edisi revisi 2018. Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 ini yaitu yang pertama itu metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi kepada siswa, kemudian siswa diperintahkan atau dipersilakan untuk berdiskusi dan membentuk kelompok. Metode yang kedua itu metode diskusi, para siswa diperbolehkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, metode yang ketiga itu metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa lalu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Di deskripsi materi di mana buku Pendidikan Agama Islam ini berisikan 11 bab. Bab yang pertama itu menjelaskan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Bab kedua itu meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Bab ketiga itu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Bab keempat itu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bab kelima itu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Bab keenam itu meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Bab ketujuhnya itu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Bab kedelapan meraih berkah dengan mawaris. Bab ke-9 rahmat Islam bagi Nusantara. Bab ke-10 rahmat Islam bagi alam semesta. Bab ke-11-nya itu memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini saya akan menelaah lebih lanjut pada bab 5, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Di mana saya di sini akan menelaah tentang kelebihan atau kekurangan pada bab ini. Di sini saya pertama akan menjelaskan atau menelaah kelebihan pada bab 5 ini. Yang pertama itu mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bab ini mengajarkan kita betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah dan atas rezeki dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terus memberikan pemahaman serta dalil Al-Quran beserta hadis mengenai kewajiban kita agar senantiasa bersyukur. Nah, di dalam bab ini dijelaskan hadis serta dalil-dalil Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersyukur. Kenapa sampai ada hadis atau dalil Al-Quran untuk kita bersyukur? Karena kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan hadis pun dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana kita harus bersyukur. Contoh kecil, kita mengucap kata alhamdulillah aja tuh kita udah termasuk bersyukur. Ataupun contoh yang lainnya, kita mempunyai rezeki yang berlimpah. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Yang pertama itu kayak kita tuh sedekah, terus membangun masjid dan musola, membangun sarana pendidikan,
membantu kaum fakir miskin dan orang terlantar. Nah, ini semua itu dapat dilakukan untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Terus contoh lainnya itu bersyukur dengan taat beribadah. Nah, bersyukur dengan taat beribadah ini salah satu bentuk nyata mensyukuri nikmat Allah dengan kemaksiatan dengan meningkatkan ibadah dan bukan sebaliknya, yaitu berbuat lebih banyak kemaksiatan. Sebab pada dasarnya merealisasikan segala macam amal solih itu merupakan bentuk dari mensyukuri nikmat Allah. Nah, terus membuat kita sadar bahwasanya kita itu adalah makhluk yang biasa, yang tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Allah kehendaki. Nah, kita itu manusia yang diberikan hati, akal, dan pikiran, dan ini digunakan. Allah menghendaki itu semua di dalam kehidupan kita. Nah, terus Allah itu memberikan hati, akal, pikiran yang memotori kita itu bergerak. Nah, ketika kita bisa mengontrol, maka kita itu akan terus berjalan di jalan yang benar atau yang lurus. Begitupun sebaliknya, kalau kita nggak bisa mengontrol, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Terus kelebihan selanjutnya itu mengajarkan kita sedekah, sholat, patuh, dan hormat kepada orang tua. Juga sebagian dari rasa bersyukur kita. Selanjutnya itu menambah ilmu, membaca ruk'ah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat pembelajaran tajwid, mengajarkan kita penjelasan tafsir mengenai isi kandungan dalam Al-Quran yang membahas bersyukur. Terus saya di sini akan menjelaskan yaitu kekurangan pada bab ini. Yang pertama itu dalam bab ini tidak menjelaskan bagian kompetensi inti, bagian kompetensi dasar, di mana ini menjadi salah satu bagian inti dan penunjang dari pembelajaran ini. Nah, yang kedua itu pada bagian awal bab terdapat beberapa media contoh, namun hanya diberikan 3, tidak sampai 6. Kayak contoh gambar yang ini nih, itu cuma 3 gambar doang, nggak ada 6 gitu. Dan penjelasan selanjutnya itu tidak ada gambar atau media contoh yang lain. Media contoh yang bisa dilihat oleh murid atau siswa dalam mempelajari bab ini tuh nggak ada lagi. Nah, menurut saya itu alangkah baiknya jika di dalam bab atau di setiap penjelasan terdapat gambar yang bisa membuat imajinasi murid atau siswa itu berkembang, sehingga ketika siswa atau murid ingin mengamalkan daripada hasil pembelajaran pada bab 5 ini, yaitu tentang rasa syukur, itu tidak sulit atau kebingungan. Nah, yang ketiga itu setelah penjelasan tafsir, hendaknya diberikan pembahasan yang menggunakan bahasa yang tidak tinggi atau mudah untuk dipahami oleh murid atau siswa. Diberikan juga kolom khusus penjelasan lebih lanjut menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah untuk dipahami oleh para murid atau siswa. Mengingatkan para murid SMK atau SMA itu kan kurang begitu tinggi tingkat pemahamannya. Tingkat pemahamannya itu dalam bahasa yang ada di dalam tafsir itu kurang begitu tinggi. Nah, harusnya itu disederhanakan lagi dari bahasanya. Bahasa-bahasa yang ada di dalam tafsir Al-Quran itu yang dijelaskan di bab ini tuh disederhanakan lagi. Yang keempat itu penilaian autentik tidak ada di bab ini. Cuma ada tes mandiri di dalam bab ini, namun tidak ada penilaian autentiknya di dalam bab ini tuh. Seharusnya tuh bisa diadain terus ditaruh di bagian belakang atau di bagian akhir buku tuh. Bisa aja sih kalau menurut saya, di bagian akhir itu bisa, dan hanya guru aja yang bisa membuka bagian itu, ataupun guru hanya bisa memberikan soal-soal. Namun buku daripada pembelajaran ini hanya diberikan oleh guru.
untuk bisa membantu penilaian autentik. Nah, terus untuk kayak contoh penilaian autentiknya itu hanya ditaruh di bagian buku yang dipunyai oleh guru doang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya telah dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 pada bab 5, yaitu pada bab 5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau saya telah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.